utama Bapak Aliudi Hartanto, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator di lingkungan Inspektorat Utama, Bapak Ibu Auditor Ahli Muda dan Ahli Pertama, serta Mbak Fani sebagai narasumber kita pada sesi 2 di hari ke-10 ini, dan peserta pelatihan yang saya banggakan. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, PKS pada kesempatan kali ini di hari ke-10 di sesi 2 akan membahas tentang benturan kepentingan dan WBS atau whistleblowing system. Agar agenda pelatihan hari ini berjalan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, langsung saja kami persilakan kepada narasumber, Mbak Rizky Oktaviani SE, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dela, Mas Jihan, dan Bapak Ibu semua atas kesempatannya untuk pelatihan kantor sendiri di hari ini ya. Mohon maaf sebelumnya jadwalnya mungkin besok, cuma karena memang ada jadwal yang lain jadi maju, mudah-mudahan sih nggak pada ngantuk ya. Ini sebelumnya mungkin tema ini pernah juga dibawakan oleh Mas Lutfi kalau Bapak Ibu pernah ikut di Jumat Ceria sebelumnya. Namun mungkin ada penambahan-penambahan sedikit ya informasi, mungkin lebih kayak ke alur dan lain sebagainya. Oke, sebentar saya share screen. Ya, teman-teman semua dari Inspektorat 1, 2, bagian tata usaha. Untuk tema kita hari ini terkait dengan whistleblowing system dan benturan kepentingan. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Rizky Oktaviani. Kalau untuk di Inspektorat 1 dan 2 ataupun di lingkungan Badan POM biasa dipanggil dengan Fani. Lahir di Bogor, saya orang Bogor. Tanggal 7 Oktober 90, sudah menikah, mempunyai 2 anak. Kebetulan suami juga orang Badan POM juga. Jabatan saat ini auditor pertama memang sudah diklat untuk auditor muda, mungkin tinggal menunggu pengangkatan, dan juga penempatannya saat ini di koordinator 3 Inspektorat 1 terkait dengan konsultasi pelayanan. Mungkin masuk ya teman-teman terkait dengan dasar hukum. Jadi adapun dasar hukum untuk WBS ataupun benturan kepentingan semuanya terkait dengan dasar hukum yang peraturan KPK ya, yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun untuk tambahan-tambahannya, mungkin kalau yang terkait dengan WBS, di sini kita punya ada peraturan Kepala Badan POM nomor HK 03 tahun 2011 tentang tata cara pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran whistleblowing di lingkungan Badan POM. Terkait dengan peraturan WBS ini, untuk saat ini sudah masuk ke dalam program untuk pembaharuan gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang benturan kepentingan ini di Badan POM itu ada mengacu ke Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan POM. Untuk peraturan ini pun sama juga, jadi tahun ini mungkin akan ada review peraturan ini, tapi bukan untuk ditetapkan di tahun ini, beda seperti halnya dengan yang whistleblowing system. Jadi di tahun ini hanya untuk sebatas review, kemudian mungkin di tahun 2023 yang akan direncanakan perubahannya. Nanti masukan dari teman-teman juga di sini sangat berarti ya untuk input ke dalam peraturan ini gitu ya. Nanti yang akan dibahas mungkin kurang lebih sih intinya terkait dengan yang isi dari peraturan ini gitu. Pertama-tama saya izin membawakan terkait dengan WBS ini ya.
Jadi apa sih bedanya nanti WBS sama Dumas? Nanti Dumas akan dibawakan oleh Mbak Yeti ya. Kalau WBS itu sendiri jadi lebih ke pegawai. Jadi eh, terkait dengan pelanggaran. Pelanggaran itu ada perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan, standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta KKN ya yang terjadi di lingkungan Badan POM. Adapun untuk yang materi saat ini itu pelapornya disebut dengan whistleblower ya. Jadi pegawai atau pejabat di lingkungan Badan POM dan atau masyarakat. Tapi masyarakat ini lebih nanti ke pengaduan masyarakat ya. Jadi konsepnya itu untuk whistleblower itu lebih ke pegawai yang melaporkan. Nanti kalau masyarakat ada untuk dari pengaduan masyarakat yang nanti dibawakan oleh Mbak Yeti. Adapun terlapornya ya yang jelas pasti pegawai atau pejabat di lingkungan Badan POM ya, karena diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran baik terkait penyelenggaraan tugas maupun terkait dengan sebagai jabatan dia sebagai ASN ya. Pengaduan itu kan maksudnya memberikan informasi ini ada yang kurang sesuai atau yang dilihat bisa menghambat dari tujuan organisasi gitu. Jadi bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang nanti akan disampaikan kemudian. Itu sekilas terkait dengan definisi whistleblowing. Adapun jenis pengaduan. Di sini pengaduan itu ada yang berkadar pengawasan dan juga ada yang tidak berkadar pengawasan. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau yang pengaduan berkadar pengawasan itu lebih ke yang mengarah ke penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, KKN, seperti ada pelanggaran disiplin pegawai, itu masuknya ke pengaduan berkadar pengawasan. Nah, untuk yang pengaduan tidak berkadar pengawasan itu seperti misalnya apa nih toilet atau dan sebagainya terkait dengan pelayanan publik yang mungkin membangun ya sumbang saran kritik seperti itu untuk perbaikan dari Badan POM sendiri itu masuk ke pengaduan tidak berkadar pengawasan. Jadi jenis pengaduan itu ada yang berkadar pengawasan sama tidak berkadar pengawasan. Nah, untuk di Badan POM sendiri di sini saluran pengaduannya ada yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin nanti bisa saya jelaskan sedikit ya terkait dengan pelaporan secara langsung yang saat ini sedang dibangun gitu ya. Jadi sebelumnya memang kita ada aplikasi yang digunakan, aplikasi RB itu nanti masuk ke dalam subsite RB, di situ ada untuk laporan, di dalamnya ada WBS, ada benturan kepentingan, ada juga gratifikasi di aplikasi yang ini. Nah, jadi untuk saluran pengaduan ini masuk secara langsung untuk aplikasi yang difasilitasi oleh inspektorat yang tadi disampaikan. Kemudian ada pun yang secara tidak langsung bisa melalui telepon, email, SMS, email, tetap pengaduan yang ditujukan memang bisa ke inspektorat utama ataupun memang ada yang juga langsung kepala badan nanti bisa diteruskan juga untuk ke yang pihak-pihak berwenang untuk menindaklanjutinya. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya dari pengaduan seperti apa sih gitu ya? Nah, pertama di sini ada untuk administrasi pengaduan. Jadi mengadministrasi pengaduan itu bisa jadi juga pengaduan tersebut itu memang belum lengkap gitu kan. Jadi misalnya siapa yang diadukan kan kita nggak boleh memfitnah ya. Jadi harus ada data-data dukung yang bisa dianalisis lebih lanjut bahwa itu mengarah sesuatu yang memang bisa menentukan bahwa itu merupakan suatu pengaduan gitu. Jadi bukan kata si ini, tapi lebih ke melihat bukti pendukung seperti itu. Kemudian di sini ada menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan berikutnya ya. Jadi nanti pas pada saat pengaduan itu masuk, misalnya ke inspektorat ya, nanti kita lihat untuk aspek kelengkapannya gitu. Jadi ada unsur
siapa yang dilaporkan, kemudian di mana dia melakukan kejadian tersebut, dan diduga semuanya memenuhi unsur 5W dan 1H, bagaimana yang bersangkutan diduga melakukan itu. Jadi di aplikasi tersebut ataupun tadi yang saluran secara tidak langsung lengkap gitu ya. Jadi bisa diketahui bahwa ini bisa ditindaklanjuti gitu. Kemudian nanti berikutnya, untuk tahapan berikutnya ada melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi. Biasanya kan bisa jadi juga pengaduan bisa ditindaklanjuti dengan beberapa hal ya. Bisa jadi dengan berupa konfirmasi, bisa juga hanya berupa kajian, ataupun bisa juga audit tujuan tertentu ataupun audit investigasi. Jadi nanti hasilnya nanti akan ada rekomendasi terkait dengan tindak lanjut pengaduan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, tindak lanjutnya laporan pengelolaan pengaduan pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi. Jadi kami inspektorat itu biasanya emang membuat laporan rekapitulasinya ya untuk per triwulan terkait dengan pengaduan yang masuk baik dari pegawai maupun juga dari pengaduan masyarakat gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas mau bertanya boleh dipersilakan. Kemudian ini gimana sih pengaduan itu bisa dikatakan lengkap gitu. Kadang misalnya kita banyak hal gitu ya yang masuk untuk terkait dengan pengaduan ini gitu. Biasanya ditelaah dulu, dikaji dulu apakah memang hasil analisisnya ini mengarah ke bahwa ini memang bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi emang ada dugaan kasusnya seperti apa, unit kerja terkaitnya seperti apa. Jadi kan kalau misalnya kita tidak mengetahui unit kerja terkaitnya mana, kan kita juga akan sulit ya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Kemudian pokok permasalahannya apa, materi pengaduan yang disampaikan seperti apa. Kemudian nanti kita juga membuat seperti kajian ya, bahwa kalau materi pengaduannya seperti ini akan berdampak ketentuan yang dilanggarnya itu seperti apa. Kemudian nanti yang di akhir itu ada kesimpulan. Jadi kurang lebih hasil analisis atau kajian terkait dengan pengaduan ini memuat unsur-unsur minimal seperti ini gitu. Kan biasa kalau misalnya di inspektorat kita, kalau nanti teman-teman juga sudah dilibatkan di dalam aplikasi solusi, pasti ada ya kriteria dan lain sebagainya, itu yang nantinya akan ada kesimpulan, kurang lebih isinya seperti itu. Kemudian di sini pengaduan yang tidak lengkap itu yang kayak gimana sih? Misalnya pengaduan tersebut masuk ke inspektorat baik melalui saluran yang langsung ataupun tidak langsung, tapi informasinya itu nggak jelas nih, misalnya email, tapi emailnya sulit dihubungi, kemudian identitasnya yang juga tidak bisa didapatkan informasi lebih lanjut gitu. Nah itu kan tidak lengkap ya, sulit juga untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga tidak menindaklanjuti pengaduan juga apabila identitas whistleblower-nya nggak jelas, nggak ada tadi yang disampaikan. Kemudian pegawai ASN yang diduga melanggar juga tidak jelas nih siapa yang dituju, karena kan nanti takut salah juga nih, salah orang ya, yang dimaksud itu siapa gitu. Kemudian materi pelanggarannya tidak jelas, kemudian pegawai ASN pindah tugas keluar Badan POM, pegawai ASN yang dilaporkan sudah meninggal dunia. Nah, ini terkait dengan yang tadi disampaikan di awal ya, jadi terkait dengan whistleblowing system ini, praktekannya tahun 2011, rencana untuk pembaharuannya di 2022 ini akan ada pembahasan rancangan-rancangan ya yang akan diperbaharui. Kemudian alur pelaporan apa sih bedanya gitu ya, nanti mungkin bisa lebih lanjut dilihat. Jadi waktu tahun 2021 di Badan POM itu yang menangani whistleblowing ataupun pengaduan ini hanya di inspektorat. Jadi misalnya pengaduan masuk hanya diverifikasi oleh verifikator yang ada di inspektorat. Namun untuk di tahun
2022 yang direncanakan terkait dengan penyempurnaan alur ini. Jadi nanti yang untuk berkadar pengawasan masuk ke dalam verifikator inspektorat, yang tidak berkadar pengawasan yang sifatnya membangun kritik, saran, yang sudah disampaikan di awal, unit kerja yang menindaklanjuti pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Adapun untuk yang HTTP-nya, untuk aplikasi pelaporan yang lama itu di rbpom.go.id, yang baru nanti rencananya di anti korupsi rbpom.go.id. Nah, ini jadi seperti ini mungkin teman-teman terkait dengan alur whistleblowing system pada aplikasi yang saat ini nanti mungkin akan disosialisasikan. Jadi perbedaannya pertama di sini pelapor login nih. Kemudian nanti dari verifikator pusat inspektorat di sini bisa memilih opsi mengembalikan. Mengembalikan itu kalau misalnya nggak lengkap yang tadi data-data 5W1H itu ya dan dokumen pendukung, bisa dikembalikan kepada pelapor. Nanti pelapor menambahkan apa catatan yang ada dari inspektorat gitu ya. Kemudian bisa juga menolak gitu ya. Menolak itu mungkin memang itu bukan uji coba atau seperti apa atau tes yang tidak benar-benar tidak dalam kategori tadi definisi pengaduan ya. Kemudian kalau misalnya laporan tersebut disetujui oleh verifikator, nanti masuk untuk dipilih gitu ya. Jadi materi pengaduan ini lebih ke berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan. Tapi untuk pemilihan ini nanti harus berkoordinasi juga dengan inspektur ya. Untuk tapi tidak secara aplikasi. Jadi apakah ini memang berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan. Kalau tadi di awal berkadar pengawasan itu yang terkait dengan ada penyalahgunaan wewenang, gitu ya, yang ada indikasi pelanggaran disiplin seperti itu. Kemudian nanti dari inspektur juga bisa untuk menolak ataupun menyetujui ya terkait dengan laporan pengaduan yang masuk gitu. Nah, nanti dari inspektur kalau itu berkadar pengawasan dilanjut lagi oleh auditor. Nanti auditor yang menindaklanjuti pengaduan itu sesuai arahan dari inspektur ya, apa berupa kajian, berupa ATT dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil tindak lanjut auditor disampaikan kepada inspektur. Nah, nanti kemudian inspektur menyampaikan juga laporannya kepada inspektur utama hasil tindak lanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk di pelapor sendiri, nanti pelapor juga menerima hasil notifikasi dari inspektur bahwa pelaporan tersebut memang sudah diterima ya dan akan ditindaklanjuti seperti itu. Nah, kalau dari yang tidak berkadar pengawasan, pada saat verifikator yang di atas ini yang di paling kanan, pada saat verifikator inspektorat menyatakan bahwa pengaduan ini tidak berkadar pengawasan, maka masuk ke unit kerja ya, verifikator unit kerja. Jadi nanti verifikator unit kerja yang akan menindaklanjuti, misalnya ada saran terkait dengan Balai Besar POM di Bandung ataupun di UPT dan pusat lainnya, nanti dari sana unit kerja tersebut yang akan menindaklanjuti seperti apa terkait dengan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Nanti hasil tindak lanjut unit kerja yang garis merah ini nanti akan tetap disampaikan ke inspektur. Jadi sifatnya kalau tidak berkadar pengawasan itu kita hanya menerima saja gitu. Menerima laporan dari unit kerja. Ya, jadi memang ada beberapa penyempurnaan yang dari aplikasi sebelumnya ya. Jadi mungkin kalau di yang aplikasi yang lama itu memang kita nggak ada bisa memfilter terkait dengan tahun gitu. Jadi yang di aplikasi yang baru ini memang ada modul ada fitur itu gitu. Jadi bisa ekspor data rekapitulasi pengaduan, kemudian kita juga bisa melihat riwayat status pelaporan dan juga dashboardnya seperti apa ya.
Itu untuk terkait dengan whistleblowing system. Sampai sini, apa bisa dilanjut atau seperti apa? Bagaimana, Mbak Dela? Boleh lanjut aja ya? Iya, lanjut dulu Pak, sepertinya belum ada yang bertanya. Oke, siap. Ya. Terkait dengan benturan kepentingan ya. Jadi memang satu kesatuan ya, antara benturan kepentingan, gratifikasi itu memang ada juga kaitannya gitu. Jadi di sini benturan kepentingan itu apa sih gitu ya? Benturan kepentingan mungkin teman-teman yang redistribusi ya, pegawai redistribusi, atau mungkin pernah juga mendengar ada laporan yang diminta juga dari inspektorat ataupun teman-teman dari CPNS mungkin sebagai informasi gitu. Jadi benturan kepentingan ini tuh jadi kondisi di mana pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Jadi benturan kepentingan, tapi ini juga nanti masukan juga ya untuk definisi ini memang sesuai dengan Perka nomor 13 tahun 2017 tentang benturan kepentingan. Tapi untuk dalam praktiknya gitu nanti biasanya inspektorat setiap triwulan itu meminta untuk seluruh pegawai gitu menginformasikan bahwa apakah memang pegawai tersebut memang tidak memiliki benturan kepentingan atau memiliki potensi ya, potensi itu kan belum terjadi ya, potensi benturan kepentingan atau sudah terjadi benturan kepentingan gitu. Kemudian di sini kalau pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan itu seluruh ya, jadi seluruh CPNS, PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun pegawai lainnya yang digaji bersumber dari APBN Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, dari Badan atasan langsung di sini. Jadi memang ada perannya nanti, jadi dari pegawai tersebut mengisi bahwa apa yang dipilihnya sesuai 3 kategori tadi ya, nihil, potensi benturan kepentingan atau benturan kepentingan. Nanti di sini ada peran atasan langsung yang apa namanya, yang akan mengevaluasi benar tidak nih memang pegawai tersebut nihil gitu. Padahal misalnya tahu kalau dia itu ada memiliki rangkap jabatan dan lain sebagainya. Mungkin nanti contoh-contohnya akan ada disampaikan di slide berikutnya. Kemudian terkait dengan pihak ketiga ini juga mungkin ada syarat juga terkait dengan benturan kepentingan. Di sini di mana pihak ketiga ini merupakan orang perseorangan atau korporasi atau badan hukum atau instansi atau lembaga lainnya. Jadi pihak ketiga ini merupakan unsur yang nantinya mungkin bisa mempengaruhi netralitas dan kualitas dari keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai Badan POM. Jadi di sini kewajibannya untuk dari pegawai lingkungan Badan POM, jadi setiap pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi benturan kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung. Wajib ini ya hukumnya, setiap pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi benturan kepentingan. Karena nanti kaitannya dengan penanganan yang akan dilakukan oleh atasan langsung, mungkin tidak menugaskan yang bersangkutan apa gitu ya, mungkin memeriksa sarana yang mana atau melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap unit yang mana kayak gitu. Kemudian di sini juga setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas peraturan kepala badan tentang benturan kepentingan wajib nih melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit. Misalnya dari hasil laporan benturan kepentingan, pegawai A itu melaporkan nihil, tapi ternyata temannya itu tahu kalau dia itu memiliki apotik. Jelas ya kan, kita nggak boleh ya kalau karena kita di lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan nggak boleh punya sarana-sarana yang memang diawasi oleh Badan POM gitu. Nah karena itu pernah ada juga, maksudnya ini hubungannya nanti ada ke pelaporan juga terkait dengan WBS dan lain sebagainya.
Kemudian di sini sebenarnya kalau pimpinan unit kerja tidak melakukan pengabaian sudah tahu gitu ya. Jadi harusnya kewajiban pimpinan unit kerja sesuai dengan pasal 4, jadi melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya. Kemudian monef internal secara berkala setiap triwulan terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan. Nah, ini juga yang triwulan ini yang disampaikan kepada inspektorat juga gitu. Kadang memang kalau dari yang laporan triwulanan itu mungkin dari seluruh unit yang ada di Badan POM mungkin bisa juga ada yang melaporkan bahwa itu nihil gitu. Nah, itulah seharusnya kewajiban pimpinan bahwa memang mengevaluasi apakah benar laporan yang disampaikan oleh pegawai itu seperti itu. Gitu. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan ya. Ada 11 untuk terkait dengan bentuk situasi ini. Jadi pertama, terkait dengan bentuk-bentuk situasi ini, situasi yang menyebabkan pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah, cenderamata, atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pemberi gitu. Nah, contohnya seperti apa sih yang terkait dengan nomor 1 ini? Nah, kan biasanya mungkin ada pimpinan unit gitu ya, dalam hal misalnya bisa banyak sih macamnya, contoh-contohnya, atau dalam rangka hari raya, dalam rangka apapun bisa aja ya, maksudnya ada indikasi pihak ketiga tersebut melihat peluang nih gitu, kayak bisa nih diberikan kayak gitu karena jabatan dia tadi yang di awal ya. Nah, itu bisa jadi juga. Nah, ini juga situasi ini juga mungkin ya, mungkin banyak juga faktor apakah memang dia karena teman, karena dan sebagainya, mungkin banyak faktor. Tapi biasanya nanti kalau hal ini bisa dilakukan kajian lebih lanjut ya. Nanti faktor-faktor tersebut atas karena apa dia menerima gratifikasi gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan atau aset Badan POM. Jadi untuk kepentingan pribadi atau golongan jelas ya, menurut Undang-Undang ASN, disiplin PNS pun kita maksudnya penggunaan aset jabatan itu misalnya kendaraan dan lain sebagainya itu memang peruntukannya untuk dinas ya, jadi bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan gitu. Jadi penggunaannya itu bisa maksudnya memang peruntukannya sesuai gitu. Kemudian untuk yang nomor 3, di sini situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, golongan atau golongan. Banyak yang mungkin kalau nanti teman-teman ada di mengetahui gitu ya, banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang apalagi kalau di inspektorat banyak rahasianya ya. Jadi ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kedeputian 4, penyidikan dan lain sebagainya itu kan rahasia ya, jangan sampai misalnya kita mau melakukan investigasi kemana tapi ternyata udah bocor duluan demi kepentingan pribadi ataupun golongan seperti itu. Itu terkait dengan situasi yang nomor 3. Situasi perangkapan jabatan di internal ataupun eksternal Badan POM yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis ya, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Jelas ya, kalau di Badan POM itu maksudnya kita nggak boleh ada perangkapan jabatan ya, apalagi yang mengganggu nantinya netralitas tadi dari hasil keputusan dan lain sebagainya itu. Jadi kita harus netral dan juga kita memang sesuai melakukan kewajiban sesuai memang yang kewajiban kita sebagai pegawai dan tugas pokok dan fungsi kita seperti apa gitu. Kemudian untuk yang nomor 5, di sini situasi di mana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur
dan ketentuan yang seharusnya diperlakukan. Contohnya seperti apa? Misalnya ada SOP misalnya terkait dengan registrasi, seharusnya ada tahapan yang seperti apa, namun mungkin bisa jadi saja ada oknum yang membuat itu tidak mengikuti prosedur yang sudah ada gitu, melakukan itu dan lain sebagainya nanti dianalisis atau dikaji juga lebih lanjut. Kemudian untuk yang nomor 6, di sini situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dari harapan dari pihak yang diawasi gitu. Ini seperti apa sih? Kan juga banyak kegiatan-kegiatan yang memang di Badan POM ini ada tupoksinya memang terkait dengan pengawasan ya. Jadi orang-orang mungkin dia memiliki hubungan afiliasi dan lain sebagainya, itu jangan sampai itu mempengaruhi dan memang ada harapan gitu dari misalnya ada PTX, dia punya saudara di direktorat pengawasan apa gitu. Nah, jangan sampai misalnya jangan diawasi untuk seperti ini gitu. Nah, itu kalau misalnya sudah diketahui bahwa si pegawai di direktorat pengawasan itu memiliki saudara ataupun hubungan darah dan lain sebagainya ya, yang memang ada benturan kepentingannya, mungkin itu disampaikan kepada pimpinan. Jadi supaya pimpinan tahu proses penanganannya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti mungkin dia yang nanti melakukan pengawasan kepada PTX tersebut gitu. Kemudian untuk nomor 7 ini bentuk situasi benturan kepentingannya di mana keputusan atau kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan. Kemudian untuk yang nomor 8 di sini situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya ya, yang mengalami benturan kepentingan. Kemudian nomor 9 ada situasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Jadi memang jabatannya itu bisa keputusannya itu bisa nantinya ada indikasi juga terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Nomor 10, situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang dan jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang jasa. Nggak boleh juga ya terkait ini, mungkin lebih ke unit UKPDJ ataupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk nomor 11 di sini situasi di mana terdapat hubungan afiliasi antara pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan pegawai yang sehubungan dengan jabatannya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan. Memang salah satu di antara ke-11 ini memang ada keterkaitannya ya, satu dan lainnya gitu. Itu mungkin bisa disimak ya teman-teman terkait dengan benturan kepentingan ini. Mungkin ada yang juga sudah pernah melihat. Ketika kita memulai berkarir mengabdi kepada negara, tanggung jawab besar berada di tangan kita sebagai alat negara. Segala tindakan kita dalam bekerja menjadi persembahan kita kepada masyarakat. Sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab yang kita terima, semakin rawan pula terjadi benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana pegawai negeri dan penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Bentuk benturan kepentingan adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatannya. Kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi. Melakukan komersialisasi pelayanan publik, pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional, menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Tata cara apabila terjadi benturan kepentingan. Laporkan ke atasan langsung dengan mencantumkan identitas dan bukti. Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan tersebut paling lambat 3 hari kerja. Apabila hasil laporan itu benar, maka dalam waktu maksimal 2 hari, atasan melaporkannya ke atasannya yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti. Inspektur melakukan pengawasan atas keputusan yang diambil. Hindari benturan kepentingan dan jadilah teladan bagi setiap anggota masyarakat. Mari hidup sederhana, terbuka, tenang, dan tentram. Nah, jadi itu ya teman-teman terkait dengan benturan kepentingan. Jadi kalau misalnya ada dikasih benturan kepentingan bisa disampaikan kepada atasan langsung dan juga nanti dievaluasi oleh inspektorat. Jadi hindari terkait dengan benturan kepentingan tersebut. Mungkin di inspektorat juga banyak ya contohnya, misalnya bisa jadi juga terkait dengan misalnya kita pada saat melaksanakan audit gitu. Bisa sebagai contoh juga, saya pribadi mungkin memiliki suami yang ada di Badan POM. Nah, itu juga saya setiap tahun menandatangani surat pernyataan potensi benturan kepentingan. Jadi nanti dari atasan tidak menugaskan untuk saya melakukan pengawasan di lingkungan yang saya mempunyai hubungan afiliasi gitu. Mungkin ada satu lagi ya untuk videonya, boleh disimak. Perkenalkan, ini Pak Amir. Sekarang, beliau menjabat sebagai seorang kepala daerah. Saat sedang reunian dengan teman-teman SMA-nya, ia bertemu dengan Pak Dodi, teman sekelasnya yang sekarang sudah jadi seorang pengusaha dan juga aktif mendukung Pak Amir pada saat kampanye. Pak Dodi sedang memiliki masalah karena proyek terbarunya masih terkendala perizinan dari pemerintah daerah setempat. Pak Dodi pun menjelaskan soal kendala tersebut yang belum terpenuhi persyaratannya sehingga belum mendapatkan izin. Mengingat masa-masa kedekatan mereka sewaktu SMA dan dukungan dari Pak Dodi selama masa kampanye, Pak Amir pun berjanji untuk membantu proses perizinannya. Nah, sadarkah bahwa apa yang dilakukan Pak Amir ini merupakan konflik kepentingan? Iya, ini adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Karena terjadi saat ini, yang dilakukan Pak Amir disebut konflik kepentingan aktual, yaitu situasi di mana seseorang memegang jabatan atau kewenangan dan saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Selain itu, ada juga konflik kepentingan potensial, yaitu situasi di mana seseorang yang memegang jabatan atau kewenangan dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain di masa yang akan datang. Lalu, ada pula konflik kepentingan yang dipersepsikan, yakni situasi di mana seseorang dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau pihak lain ketika menjalankan tugas. Lalu, dari mana sebenarnya sumber konflik kepentingan itu? Bisa dari hubungan afiliasi, rangkap jabatan dan moonlighting, atau biasa disebut pekerjaan sampingan, kepemilikan aset, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi, hingga gratifikasi. Iya, gratifikasi bisa menjadi sumber munculnya konflik kepentingan. Apalagi kalau pelaku memang memiliki kepentingan tersembunyi atau ingin mempengaruhi objektivitas serta integritas penyelenggara negara atau pegawai negeri. Atau yang lebih parah, untuk mengaburkan tindak pidana korupsi. Untuk menanganinya, ada 3 hal yang bisa dilakukan: pencegahan, penanganan pada saat sedang terjadi, dan penanganan pada saat telah terjadi. Pencegahan dimulai dari refleksi diri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan kita sesuai dengan etika dan standar yang berlaku tentang benar dan salah? Lalu, amati lagi integritas kita. Sudahkah kita jujur dan menjaga integritas kita? Terakhir tentang nilai. Apakah yang kita lakukan ini sudah selaras dengan nilai pribadi, institusi, atau lembaga yang kita wakili?
Selain dari refleksi diri, tentu kita harus menurunkan risiko, seperti menghindari rangkap jabatan, menjauhkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas, menolak gratifikasi yang terkait jabatan, serta membatasi interaksi dengan pihak-pihak yang berpotensi dipersepsikan memiliki konflik kepentingan oleh publik. Selain itu, kita juga wajib berkontribusi dalam perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan agar hal tersebut tidak terjadi. Bagaimana dengan penanganan konflik kepentingan pada saat sedang terjadi? Ada 3 cara yang bisa dilakukan, seperti disclose atau deklarasi, yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya konflik kepentingan. Talk atau diskusikan yang berarti memberitahukan atasan atau pihak berwenang sebelum bertindak. Serta mitigate atau mitigasi, yaitu membatasi atau menarik diri dari kegiatan yang berlangsung untuk memitigasi risiko atau melakukan langkah tegas untuk memastikan tidak adanya keberpihakan. Sedangkan penanganan saat telah terjadi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penjatuhan sanksi administratif atau jika memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Mencegah munculnya konflik kepentingan memang tak mudah, tapi bukan berarti tak mungkin. Dimulai dari refleksi diri, yuk wujudkan pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan. Untuk melaporkan gratifikasi, klik go.kpk.go.id. Klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi. Ya, izin terkait dengan video yang terakhir itu memang diambil dari KPK ya. Jadi memang lebih baik kita mendeklar walaupun memang sulit gitu ya. Mungkin pegawai memang untuk deklarasi pernyataan bahwa dia mengalami benturan kepentingan itu agak sulit, tapi itu lebih baik. Jadi nanti atasan langsung bisa melakukan proses penanganannya seperti apa, daripada nanti udah saat terjadi dia ada sanksi ya yang bisa disampaikan, bisa hukuman disiplin dan sebagainya. Itu pun diatur juga di Perka nomor 13 tahun 2017. Ada sanksi yang jika memang nanti diketahui bahwa pegawai tersebut tidak melaporkan terkait dengan adanya benturan kepentingan. Itu teman-teman. Jadi kalau terkait dengan di inspektorat sendiri itu lebih juga ke arah misalnya nanti pada saat teman-teman melakukan audit operasional ataupun pengawasan lainnya dan juga memiliki rekan ya, mungkin teman seangkatan dan sebagainya, itu hindari untuk adanya bentuk kepentingan ini, baik dari gratifikasi dan sebagainya yang tadi bentuk-bentuk dari benturan kepentingan ini. Karena kan di inspektorat ini kita harus selalu ya, integritas itu harus nomor pertama gitu. Jadi itu yang lebih ditekankan, mungkin contoh yang untuk di inspektorat sendiri ya. Itu mungkin lanjut lagi Mas. Nah ini terkait dengan penanganan tadi mungkin sudah ada ya di video yang tadi sudah dilihat oleh teman-teman. Di sini jika pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan, dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan. Jelas ya, jadi kayak tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saya memiliki potensi benturan kepentingan dengan suami yang memang bekerja di Badan POM. Jadi lebih baik itu sudah dinyatakan, nanti proses penanganannya biar diatur dan dilakukan proses pencegahan agar tidak mempengaruhi, mungkin nanti tidak ada temuan dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi ada ini internal ya, kepentingan pribadi gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, pegawai yang berpotensi dan atau telah berada, kalau tadi nomor 1 kan berpotensi ya, dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan dan inspektur Badan POM. Nanti surat pernyataannya ada di dalam lampiran Perka 13 nomor tahun 2017. Kemudian pegawai juga wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila memiliki hubungan saudara dalam garis keturunan lurus atau kesamping maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping dengan atasan. Itu kemudian lanjut.
Nah, jadi di sini ada faktor keberhasilannya nih terkait dengan penanganan benturan kepentingan. Jadi ini memang harus ada komitmen dan keteladanan dari atasan. Kemudian partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara. Tadi dari hal identifikasi ya, jadi sudah tahu nih bahwa kita sebenarnya kan yang lebih tahu diri kita itu ya kita sendiri ya. Jadi apa sih yang akan menyebabkan kita di dalam situasi benturan kepentingan itu keberhasilannya dari diri kita sendiri untuk mengungkap itu, jadi sehingga ada pencegahannya seperti apa. Kemudian perhatian khusus atas hal tertentu, kemudian beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan, ada penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Nah, terkait dengan poin ini, selain kita juga punya peraturan Kepala Badan nomor 13 tadi yang sudah disampaikan, kita juga pernah menyurati untuk surat edaran ataupun instruksi ataupun keputusan baik dari kepala badan ataupun inspektur utama terkait dengan larangan pegawai itu memiliki atau bekerja di dalam sarana pengawasan dari Badan POM, ataupun juga memiliki rangkap jabatan yang akan mempengaruhi situasi benturan kepentingan pegawai tersebut. Kemudian yang terakhir, faktor keberhasilannya dari apa nih, pemantauan dan evaluasi jelas ya. Nanti di kita sendiri bisa melakukan evaluasi ini yang sudah disampaikan unit-unit apabila memang ada hal-hal analisis dampak itu bisa kita sampaikan juga kepada unit terkait dengan rancangan penanganannya seperti apa. Kemudian lanjut, Mas Jihan. Nah, di sini yang terakhir ya mungkin ya, mekanisme alur pelaporan untuk benturan kepentingan. Jadi kalau tadi WBS itu pelapor ya, jadi kalau di benturan kepentingan ini cuma pegawai di Badan POM ya. Jadi di sini pegawai login ke dalam aplikasi, kemudian membuat laporan dari yang paling kiri ini, memilih apakah pegawai tersebut memang tidak memiliki kondisi potensi ataupun benturan kepentingan atau bisa disebut yang di bawah 3,6 itu yang nanti kemudian bisa juga memilih untuk terkait dengan potensi benturan kepentingan jika itu belum terjadi ya. Jadi kira-kira kita punya saudara di mana-mana terus disampaikan, kemudian ada mengunggah lampiran dokumen pendukung seperti surat pernyataan, fakta integritas, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang terkait dengan benturan kepentingan, itu jika terdapat benturan kepentingan untuk diisikan secara lengkap. Jadi nanti atasan juga bisa melakukan evaluasi nih seperti apa yang tadi mungkin contoh-contohnya sudah saya sampaikan ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang sampai saat ini melakukan rangkap jabatan, sebaiknya untuk melakukan pengunduran diri dan sebagainya nanti diunggah di dalam laporan tersebut di aplikasi anti korupsi rgpum.go.id, daripada nanti suatu saat diketahui bahwa itu laporan itu berbohong gitu ya, nanti mungkin ada yang melakukan pengaduan. Tadi kan kewajiban yang di awal itu kan pegawai juga wajib ya melaporkan jika ada melihat pegawai lainnya yang memang ada benturan kepentingan tapi tidak melaporkannya gitu. Nah, kemudian di sini nanti kepala unit kerja melakukan evaluasi nih atas pelaporan yang disampaikan pegawai baik nihil, potensi benturan kepentingan dan benturan kepentingan. Kepala unit kerja juga bisa mengembalikan sekiranya memang mengetahui bahwa ada benturan kepentingan ataupun ada potensi benturan kepentingan dari pegawai tersebut dengan memberikan catatan untuk bisa merubah statusnya ataupun menambahkan data dukung yang belum seperti surat pernyataan potensi benturan kepentingan. Kemudian setelah nanti dari kepala unit kerja tersebut mengirimkan hasil evaluasi dari pegawai yang di lingkungan unit kerjanya kepada inspektur. Nah, nanti inspektur mengevaluasi hasil dari kepala unit kerja, apakah analisis dampak dan sebagainya yang
sudah disampaikan oleh kepala unit kerja sudah sesuai atau belum. Kemudian inspektur juga di sini masih bisa ada pilihan untuk menolak, kalau menolak langsung pada pegawai yang bersangkutan. Ataupun mengembalikan, kalau mengembalikan alurnya mundur ya. Jadi di aplikasi itu nanti jadi dari inspektur mengembalikan lagi ke kepala unit kerja, tapi seluruh alur proses di sini ada catatannya. Gitu mungkin, terus kemudian lanjut. Nah, ini terkait dengan peraturan tadi yang disampaikan ya, peraturan terkait lainnya pernah ada larangan bagi seluruh PNS Badan POM yang bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi objek pengawasan, di mana dari isi larangan, instruksi, dan sebagainya bahwa kita harus menjaga independensi ya, karena kita sebagai pengawas obat dan makanan, jangan sampai hasil dari keputusan kita membawa dampak kepada masyarakat, jadinya tidak maksimal dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Adapun di tahun 2022 ini sebagai tindak lanjut dari peraturan yang ini sebenarnya 2016-2017 ya, mungkin pernah juga ada dari Inspektorat 2 yang mungkin menyusun juga ya, dulu dari Mbak Dila juga. Di 2022 ini ada penegasannya lagi gitu untuk terkait dengan surat edaran. Himbauan sebenarnya sudah beberapa tahun ya, dari 2016-2017 sampai dengan sekarang, tapi mungkin masih ada indikasi ataupun dugaan ya, dugaan ada yang memang pegawai yang masih ada di dalam larangan-larangan ini. Jadi itu akan dilakukan penegasan kembali di tahun 2022 ini, tapi masih dalam bentuk draft untuk terkait dengan surat edarannya. Itu kemudian sudah ya kayaknya. Oke, sekian dari saya untuk ya bisa menghubungi ya kalau misalnya ada apa atau mau ngobrol-ngobrol. Sangat terbuka. Kemudian ini untuk terkait dengan email dan juga Instagram ya. Demikian paparan untuk terkait dengan PKS Whistleblowing System dan benturan kepentingan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dari teman-teman semua ya di sini ya. Yang mungkin sudah ada yang mengetahui juga dan juga mungkin lebih menambah lagi wawasan dari teman-teman semua. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Dela sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Fani yang telah menyampaikan materi tentang whistleblowing system dan benturan kepentingan. Pada Bapak Ibu dan teman-teman peserta pelatihan yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa raise hand dan open mic atau menuliskan di kolom chat Zoom. Yang itu ada tambahan sedikit kalau mau lihat aplikasinya ya. Oh ya, boleh. Masih dalam penyempurnaan tapi udah finalisasi sih. Mungkin sebagai informasi juga ke teman-teman semua ya. Untuk lebih pengetahuan sebagai berikut sebentar. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Untuk yang di tahun 2022 ini, kita sudah beberapa kali juga melakukan pembahasan terkait dengan penyempurnaan aplikasi RB ini ya. Ini juga bisa jadi sebagai data dukung nanti untuk area penguatan pengawasan. Nanti di sini kita ada pilihan ya, whistleblowing, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Nanti kita login. Nah, untuk login di sini, kalau kita memang pegawai, masukkan NIP kita. Kemudian passwordnya nanti akan disampaikan pada saat sosialisasi.
Oh iya. Oh, iya. Jadi sih ini tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalnya kita terkait dengan WBS, itu kita bisa melakukan pelaporan WBS sendiri. Kemudian nanti benturan kepentingan mungkin nanti ada juga yang masuk ke dalam inspektorat ya dari seluruh unit-unit. Nah, nanti masuk nih terkait dengan misalnya kita bisa filter. Ini memang aplikasi ini memang baru ya, sebentar lagi sih rencananya memang akan digunakan untuk aplikasi ini. Ini yang akan memudahkan. Nah, yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa di yang aplikasi yang lama tidak ada untuk memfilter ini dan juga tidak ada menu untuk ekspor. Nanti kesulitan pada saat Inspektorat 1 dan 2 melakukan pelaporan monitoringnya. Jadi di sini nanti kita sudah bisa memfilter sendiri untuk unitnya mana nih, misalnya dari Biro Perencanaan dan Keuangan, ada berapa yang potensi benturan kepentingan, nanti dia ada terrekod sendiri. Kemudian di sini semua pegawai ini di dalam aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem SISN. Jadi nanti kalau misalnya ada pembaharuan di dalam sistem aplikasi SISN, nanti otomatis dalam waktu 1x24 jam laporan untuk pegawai tersebut akan berubah juga di aplikasi ini. Kemudian di sini tadi ya sudah disampaikan untuk yang benturan kepentingan ada nihil, potensi benturan kepentingan dan benturan kepentingan. Di sini juga sudah terakomodir juga untuk mengupload tadi ya dokumen pendukung seperti surat pernyataan, fakta integritas, dan mungkin kalau ada yang benturan kepentingan, bukti pengunduran dirinya sebagai rangkap jabatan. Itu kemudian gratifikasi juga sama ya, nanti kemarin sudah disampaikan juga oleh Mbak Dila ya, yang nanti diteruskan oleh ke aplikasi Go KPK. Jadi aplikasi RB ini memuat 3 modul WBS, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Mungkin itu sebagai informasi bahwa kita memang memiliki pelaporan secara online ya. Ya, terima kasih Mbak Fani untuk tadi sharing informasinya terkait aplikasi anti korupsi rb.pom.go.id. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait whistleblowing system dan benturan kepentingan bisa langsung open mic atau raise hand terlebih dahulu. Oh ya, ada Mbak. Ya Mbak Dian, disilakan Mbak Dian. Kalau bisa ditanya, kalau bisa dijawab. Enggak, cuma mau mastiin aja, Fani. Iya, silakan Mbak. Iya Mbak Fani izin untuk laporan benturan kepentingan itu berarti tetap triwulanan itu atau gimana ya Mbak Fani? Mohon izin, aku kurang jelas. Kalau yang wajib dilakukan unit-unit. Iya izin Mbak. Untuk saat ini memang laporannya masih secara triwulanan. Namun kalau memang nanti dibutuhkan ya Mbak untuk peningkatan nilai atau memang kebutuhan untuk terkait dengan reformasi birokrasi, mungkin bisa juga secara bulanan. Tapi mungkin saat ini masih berdasarkan dengan sesuai yang Perka 13 tahun 2017 secara triwulanan. Oke. Jadi tetap wajib ya, karena kan memang untuk ketika kita audit pun itu nanti di SPI biasanya akan muncul juga data terkait dengan laporan benturan kepentingan, terus laporan BS kayak gitu ya, tetap triwulanan ya berarti ya. Iya betul. Itu aja Mbak Fani, makasih ya. Nanti juga pada saat audit mungkin kalau saat aplikasi ini sudah jalan juga bisa digunakan oleh auditor, jadi bisa melihat laporan kan selama ini kan untuk benturan kepentingan masih manual ya. Ya manual. Berarti nanti via aplikasi semua ya yang triwulanannya itu ya. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Fani dan Mbak Dia. Selanjutnya ini ada Mbak Inal yang raise hand. Disilakan Mbak Inal.
Selamat siang, Mbak Fani. Siang, susah nih pertanyaannya kalau dari Mbak Ina. Mungkin cuma sharing juga kalau jadi berdasarkan data yang kita punya, mungkin Mbak Fani boleh sharing kalau di Badan POM yang terbanyak apa sih benturan kepentingan atau potensi yang dihadapi oleh pegawai Badan POM dan sebagian besar atau bagaimana sih penanganannya gitu. Mungkin boleh sharing ke teman-teman yang baru juga nih. Itu aja kok. Makasih. Iya, terima kasih Mbak Inel. Izin, mungkin saya juga newbie. Tapi untuk terkait dengan yang hasil evaluasi yang ada di lingkungan Badan POM, itu memang lebih banyak itu yang terkait dengan afiliasi ya, Mbak. Jadi kalau yang di wilayah Inspektorat 1 tahun 2021 sih ya, kalau dari hasil evaluasi banyak dari yang memang dia berpotensi mempunyai afiliasi di perusahaan ataupun memang sarana-sarana yang diawasi oleh Badan POM gitu. Selebihnya nihil ataupun memang memiliki potensi seperti punya hubungan kekeluargaan tapi di dalam lingkungan Badan POM, tapi nggak sebanyak yang memang ada di sarana tersebut. Ya, terima kasih ke Mbak Kemudian penanganannya gimana, Mbak? Iya, izin kalau yang terkait dengan penanganannya, kalau dari hasil evaluasi dari unit-unit memang dari pimpinannya tidak menugaskan kepada pegawai yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan kepada yang mengalami potensi benturan kepentingan tersebut gitu. Nah, namun untuk monitoringnya itu mungkin lebih dalam lagi ya Mbak ya, karena saya sempat memikirkan juga sih apakah itu memang sudah di penanganan itu sudah efektif atau belum, kan kita tidak punya daya ukurnya seperti apa ya, namun memang sudah ada pencegahannya dari pimpinan unit. Nah, mungkin realisasinya itu mungkin bisa dilakukan pengawasan lainnya ya, apakah memang benar yang sudah dideklar tersebut tidak dilakukan oleh pegawai yang ada di lingkungan unit kerjanya, seperti itu. Kalau Mbak Fani punya benturan kepentingan nggak? Izin Mbak Ina, iya punya. Tadi sudah disampaikan bahwa saya juga menandatangani surat pernyataan potensi ya dengan memiliki suami yang ada di Badan POM. Jadi memang pencegahannya tidak melakukan pengawasan pada unit yang memang ada suaminya. Ada suaminya. Suaminya juga ya Mbak ya? Iya sama, cuma diganti nama aja ya. Makasih Mbak Fani. Terima kasih Mbak Inel. Terima kasih Mbak Fani dan Mbak Imel. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lagi? Silahkan. Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, langsung saya saja tutup pelatihan PKS pada hari ini. Sebelum ditutup, saya mohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk open kamera atau mengaktifkan kameranya, karena kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Mas Jihan. Silakan Mas Jihan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta sekalian untuk dapat open cam terlebih dahulu ya. Dan saya screenshot untuk dokumentasi. Persilakan Bapak Ibu untuk dapat open cam terlebih dahulu. Baik. Untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Del. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti PKS pada hari ke-10 di sesi 2 ini.
Dan terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini, Mbak Fani, yang sudah memaparkan materi tentang whistleblowing system dan benturan kepentingan. Demikianlah acara pelatihan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat pada kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fani, Mbak Dela, Ya, Bapak Ibu terima kasih hadirin. Mbak Fani, Mas Jihan.